Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kumat Custom. Kali ini kita akan sedikit ngobrol tentang Ecu ya. Ini Ecu K60 B71 IN01. Nah, ini kemarin itu dikirim ke saya. Itu kondisi Ecu tok. Jadi kronologinya motornya mati. Kemudian sudah dicek sama bengkel lain, itu dari sensor-sensornya normal semua, kemudian dia mengarah ke ECU-nya atau ECM-nya. Nah, ini dibawa ke saya kondisi ECU tok, jadi suruh bongkar. Oke, kemarin itu saya cek kan, biasanya untuk ECM itu kan yang mati itu kalau enggak kabel 2 ini short, jadi ini kabel massa, kabel pengisian. Nah, kabel pengisian yang dari relay kaki 5 itu biasanya nyambung ke massa. Itu satu. Yang kedua, biasanya ini dioda yang sini sama dioda Scott kini dia kebakar. Itu biasanya dia konslet di sensor CPS. Biasanya kalau sinyal kemasukan 12 volt ini yang kebakar. Nah, kemudian untuk ECU ini kan memang kemarin saya cek di kabel antara terminal pengisian ini kan ada 5 ya. Ini 1 2 3, ini kabel gede yang ke sepul itu sebagai pengisian dari sepul ke rectifier regulator di sebelah sini, di sebelah sini tapi sebelah dalam sana. Terus ini massa, kemudian ini yang pengisian ke baterai. Oke, ini juga berfungsi sebagai kontrol dinamo starter ya. Jadi untuk ACG itu kan modelnya dia kalau pas dikasih setrum itu dia berubah menjadi motor starter atau BLDC ya, yang magnetnya itu. Nah, ini kontrolnya di sebelah sini ya, kabel di sebelah dalam sana. Ini terminalnya 1 2 3 4. Terus ini pengisian 1 2 3 4. Nah, ini biasanya kan yang mati yang ini kalau konslet. Kalau dia sekring 25 ampere sering mati, itu yang dari sini, dari kabel pengisian yang dari relay kaki 5 itu terhubung ke massa, itu ada di dalam sana. Jadi kita masih bongkar lagi ya resinya ini lumayan agak keras. Nah, untuk membuka ini, untuk mengikis resinnya ini kita pakai cairan keton aseton, cairan aseton yang biasanya buat membersihkan kuku. Ini di toko kimia banyak, jadi sedikit demi sedikit. Untuk yang resin di sini kan ngeblok, itu kita ratakan dulu. Nanti kalau sudah ininya kelihatan, nah kita oleskan di pinggirnya. Ini kalau bisa kita lindungi dulu pakai ini lilin. Soalnya apa? Karena kalau langsung ini kita hajar pakai aseton, takutnya nanti ini resistornya ini rusak. Terus ini transistor, ini MOSFET-nya juga rusak. Nah, kita lapisi pakai lilin, terus kita olesi ya pinggirnya itu. Nah, kenapa kok saya pamer buka ECM ini? Nah, pertama ini harganya lumayan ya. Harganya sekitar 1.400.000. Seandainya dibuka itu masih itu pintunya. Seandainya dibuka itu masih bisa diperbaiki, masih bisa tertolong. Karena saya pernah nemu ini cuman ini dioda sama dioda Schottky ini kebakar. Jadi cuman ganti 2 ini. Untuk diodanya ini
V689. Kalau Schottky ini saya lupa. Terus kalau cuman biasanya ya, kalau yang kebakar ini karena CPS-nya itu kabelnya konslet. Nah, ini biasanya kebakarnya di sini. Terus dari luar juga kelihatan di area sini itu ada bekas terbakar. Jadi kalau ada resinnya itu kan mulus harusnya, terus di sini ada area terbakar. Nah, pernah juga dapat kiriman ECM itu posisinya yang terbakar di sini sampai PCB-nya itu kebakar. Itu kronologinya itu jadi DLC itu dia cuman dijemper pakai kawat gitu. Nah, kawatnya itu nyentuh ke 12 volt plus baterai, jadi di sininya terbakar. Untuk kasus seperti itu ya maaf saja, sudah tidak bisa diperbaiki. Oke, jadi seandainya teman-teman punya ECM mati, itu dibongkar saja, karena kalau kita nggak bongkar, kita nggak tahu rusaknya di mana. Kalau beruntung bisa diperbaiki, nggak beruntung ya udah nggak apa-apa. Dibongkar nggak dibongkar kan harus ganti. Kalau sudah ECM-nya rusak kan harus ganti. Nah, yang diganti itu bisa kita buat belajar ya. Kita buat belajar, kita analisa apanya yang rusak. Nah, rusaknya karena apa? Nah, ini nanti bisa siapa tahu malah bisa diperbaiki. Jadi, nah, untuk ini kan kemarin rusaknya itu katanya motor dipakai jalan turunan kemudian mati, langsung mati gitu. Lampu mil menyala kelip-kelip langsung mati. Kemudian dibawa ke bengkel, terus dicek semua, itu vonisnya ECM-nya mati. Nah, setelah dibawa ke saya cek ini kabel 2 ini ternyata short. Nah, alangkah baiknya sebelum masang ECM yang baru itu dipastikan dulu, karena ini saya juga cuman perkiraan ya, karena motor nggak di saya cuman dikasih ini. Terus saya bilang sama yang punya, tolong dicek di kabel crank position sensor atau kabel CPS-nya, jangan-jangan nanti short. Ini bahaya, nanti begitu dipasang langsung mati lagi. Oke. Tapi itu belum pasti karena bukan saya sendiri yang megang motornya ini. Jadi untuk penggantian ECM itu pastikan dulu rusaknya di mana atau penyebabnya itu apa. Apakah dari internalnya ini sendiri karena rusaknya dari ECM-nya itu sendiri, atau ada faktor eksternal yang membuat ECM ini rusak seperti konslet atau over tegangan. Kalau over tegangan kemungkinan enggak ya, soalnya ini rectifier regulatornya jadi satu di sini. Jadi kemungkinan besarnya konslet itu. Oke, seperti itu. Jadi ini bukan menggurui atau bukan pamer ya, ini cuman berbagi pengalaman saja. Semoga bermanfaat. Jadi kalau teman-teman punya ECM yang sudah rusak, daripada nganggur atau dijual kiloan paling laku berapa toh. Nah, ini dibongkar saja seperti ini, pelan-pelan pakai larutan aseton. Aseton itu biasanya buat membersihkan kuku, membersihkan cat kuku. Nah, itu pelan-pelan sedikit-sedikit, nanti dikuas. Olesin sedikit, kuas lagi. Nanti kalau sudah ininya kelihatan, ini kita olesin lilin biar ininya terlindungi. Nah, nanti kita ininya diaduk lagi, terus pakai kuas kecil ya, pinggirnya. Nanti kalau saya sudah dalam, kira-kira sudah dapat di sana, ini nanti kita tinggal ketok. Nah, biasanya bisa. Nah, hati-hati karena di sini ada elko yang ke sana. Nah, ini yang bikin injeksi Honda itu kalau sudah nyala, aki dicopot masih tetap nyala, ini karena ada elko-nya ini. Makanya saya bikin video shot itu yang elko
gede itu fungsinya buat membantu menstabilkan listrik. Ide dasarnya dari rectifier regulator punya Mio M3 ya. Yang Mio M3 kan ada dua, itu yang pakai elko sama yang enggak. Yang enggak itu kalau dicopot akinya dia mati, kalau yang pakai elko dicopot akinya dia masih bisa nyala. Oke, sekian dulu gambleh saya. Semoga nggak bikin bosen ya, karena juga capek ini lambenya dari tadi ngedabrus. Tujuannya cuman mau pamer ini ya, ini buka Ecu. Oke, sekian dulu videonya. Semoga tidak bermanfaat. Oke.